Jembatan adalah bangunan yang dibuat sebagai penghubung antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Biasanya, kedua daerah ini dipisahkan oleh sungai, bahkan lautan. Baru-baru ini ada nih guys, sebuah jembatan yang menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, jembatan ini merupakan jembatan gantung yang disebut sebagai jembatan terpanjang di dunia. Jembatan ini diberi nama Osman Gazi dan terletak di negara Turki. Dari bentuk jembatannya, kalian pasti bertanya-tanya kan? Kira-kira gimana ya membangun jembatan semegah ini di atas air? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, cocok banget nih. Kali ini Mimin bakal bagiin info soal proses pembuatan jembatan gantung terpanjang di dunia. Mulai dari di mana letaknya, bagaimana pemasangan pondasinya, bagaimana penyambungan jembatannya, berapa lama pengerjaannya, hingga berapa anggaran yang digelontarkan. Osman Gazi Bridge atau Jembatan Osman Gazi adalah sebuah jembatan gantung yang menghubungkan antara kota Gebze dan provinsi Yalova di Turki. Jembatan ini diresmikan langsung oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Binali Yildirim pada 1 Juli 2016 lalu dan sekaligus menjadi hari pertama beroperasinya Jembatan Teluk İzmit ini. Pembangunan jembatan ini masuk ke dalam proyek pembangunan Jalan Raya Gebze Orhan Gazi İzmir dengan panjang totalnya yakni 2.852 meter. Awalnya, pengerjaan jembatan ini akan terdiri dari 3 buah jalan tol atau 6 buah jalur jalan raya, serta 2 buah lajur kereta api. Namun setelah ditinjau kembali, lajur kereta api batal untuk dimasukkan. Dengan adanya jembatan Osman Gazi ini, lalu lintas masyarakat kini menjadi sangat efisien. Tak tanggung-tanggung, perjalanan dari Istanbul ke Izmir yang dulunya harus ditempuh selama 6,5 jam, kini bisa dijangkau dengan durasi 3,5 jam saja. Wow, bisa menghebat 3 jam perjalanan ya guys. Nah, untuk pembangunannya, konstruksi jembatan gantung ini dimulai pada 30 Maret 2013 dengan pengerjaan tahap awal, yakni pada bagian pondasi. Dengan medan yang berada di bawah air, tentu pembangunan pondasi jembatan Osman Gazi ini memerlukan teknik khusus yang berbeda dengan pondasi lainnya. Lalu kira-kira bagaimana pemasangan pondasi jembatan gantung ini? Nah, untuk pondasi pertama yang terletak di sisi paling ujung, dipasang dengan cara membuat daratan terlebih dahulu. Sebagai pondasi pertama kan harus super kuat dan kokoh demi menunjang jembatan dengan baik. Nah, pada daratan buatan ini akan dipasang pondasi yang materialnya terdiri dari steel atau baja. Jika dilihat, pondasinya seperti sudah berbentuk gitu dan sisa dipasang menggunakan cara khusus. Jadi, tidak membutuhkan waktu yang lama seperti ketika membangun pondasi bangunan lainnya yang harus menyusun batu satu persatu. Jika pondasi pertama ini sudah selesai dipasang, air akan dialirkan kembali ke tempat ini dan pondasi akan terlihat tenggelam. Lalu untuk pemasangan pondasi lainnya yang sangat jauh dari daratan, dilakukan dengan mengerahkan beberapa kapal besar sebagai penarik dan pengarah konstruksi. Dengan menggunakan material yang sama dengan pondasi pertama, pondasi ini akan dibawa menggunakan kapal besar ke titik yang sudah ditentukan. Setidaknya untuk satu pondasi, ada 4 buah kapal yang bertugas untuk mengarahkan dan memasangnya dengan sempurna. Pemasangan pondasi ini juga menggunakan beberapa alat berat yang berfungsi untuk pengeboran serta pemancangan tiang pondasi di bawah air. Gimana guys? Keren banget kan cara kerjanya? Nah, setelah seluruh pondasi rampung dikerjakan, maka tahap selanjutnya adalah penyambungan jembatan. Karena jembatan ini merupakan jembatan gantung, maka pada bagian yang paling dahulu dikerjakan adalah pemasangan tali antar tiang jembatan. Tiang ini berdiri di atas pondasi-pondasi yang telah dibangun dan dipasang dengan kokoh tadi. Adapun cara pemasangan tali jembatan ini adalah dengan membuat rangka besi yang tersambung antar tiap tiang terlebih dahulu. Rangka besi ini yang nantinya akan dilalui para pekerja ketika memasang tali penyambung antar tiang jembatan. Jika rangka sudah selesai, maka pemasangan tali jembatan dapat dilakukan dengan mudah. Wah, lihat para pekerja jembatan ini rada ngeri-ngeri sedap juga ya guys. Takut ada yang nyebur gitu. Nah, setelah tali penyambung jembatan rampung dipasang, tahap selanjutnya adalah pemasangan baja yang akan menjadi dasar dari jembatan. Pemasangannya dilakukan dengan mengangkut baja yang sudah jadi ke tengah perairan menggunakan kapal besar. Jika posisi sudah pas, maka baja ini akan diangkat oleh alat berat dan diposisikan pada tempatnya.
Setelah dirasa pas, para pekerja akan dengan sigap memasang berbagai baut penahan antara baja yang satu dan yang lain, serta baut penahan antara baja dengan tali jembatan. Nah, proses ini berlangsung cukup lama, soalnya bisa dibilang bagian inilah doril pembuatan jembatannya. Setelah tahap penyambungan jembatan selesai, maka yang selanjutnya adalah bagian finishing dan uji coba. Dengan konstruksi berat seperti ini, tentu membutuhkan waktu yang sangat lama ya guys. Berdasarkan informasi yang Mimin himpun nih, pengerjaan jembatan gantung Osman Ghazi ini membutuhkan waktu sekitar 3 tahun 3 bulan. Namun waktu 3 tahun ini hanyalah masa pengerjaan konstruksi saja ya guys. Nah, jika dilihat lebih jauh ke belakang, sebenarnya proyek besar jembatan gantung terbesar kedua di Eropa ini sudah santer dibicarakan sejak tahun 2008. Bahkan pada tahun tersebut, pengumuman tender proyek sudah dilakukan. Namun karena beberapa perubahan, seperti penghapusan lajur kereta api di tahun 2010, perencanaan pembangunan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2013. Oh ya, meski pembangunan ini menggunakan berbagai peralatan canggih dan modern, pembangunan jembatan Osman Ghazi ini juga pernah mengalami salah satu insiden, yakni putusnya tali penyambung utama jembatan yang diberi nama catwalk. Akibatnya, jadwal pembangunan sempat molor karena perbaikan satu tali putus ini yang membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Dengan berbagai bahan dan peralatan berteknologi tinggi, kira-kira Turki habis berapa duit ya untuk jembatan ini? Dilansir dari laman Rai Haber, pembangunan jembatan Osman Ghazi ini menghabiskan dana sekitar 1,1 miliar US dollar. Atau yang jika dirupiahkan menggunakan kurs 14.414 rupiah, maka dana pembuatan jembatan ini setara dengan 15,85 triliun rupiah. Wow, Turki emang patut diacungi jempol ya guys soal pembangunan infrastrukturnya. Gak kaleng-kaleng, meski habisin banyak dana gini, tentu sesuai dong ya dengan kualitas serta fasilitas yang diberikan. Warga kan bayar pajak juga buat kemudahannya dalam beraktivitas sehari-hari, jadi sangat worth it bukan jembatan yang satu ini? Terus jangan lupa guys, jembatan ini terdiri dari 3 buah tol yang tentunya berbayar jika masyarakat akan melintas. Dengan demikian, pendapatan negara juga bakal terus bertambah. Dan ya, dalam waktu singkat pasti udah bisa balik modal lah ya. Nah, gimana nih guys, pendapat kalian soal jembatan mewah nan megah ini? Akankah negara plus 62 juga memilikinya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Thank you, Blood Lovers!